Iya, untuk Anda pendengar boleh bergabung bersama dengan kami pagi hari ini. Sudah ada yang masuk, Ustadz. Iya. Ini dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, Waalaikumsalam. kita belajar menjadi santri. Apakah kelak kemudian otomatis menjadi Ustadz ini? Dari Pak Soekarno yang ada di Ceper, Klaten. Baik. Jadi kalau santri dalam arti bahasa, santri itu yang mondok di pesantren, nginep gitu ya. Kemudian ngaji kitab kuning ya. Ini standarnya pondok pesantren itu ada seperti itu. Pondok pesantren itu memang harusnya di dalamnya ada ngaji kitab salaf ya, kitab kuning atau kitab gundul gitu ya, yang kita harus menguasai ilmu alat nahwu, sorof, balaghah, mantek, ilmu ma'ani, badik, bayan, dan masih banyak lagi ilmu yang lain. Nah, kalau kita nyantri dalam arti memang di pondok pesantren dan kita di asrama, tentunya harapannya adalah nanti kedepannya kita menjadi kiai, mubalek, penceramah. Ya, kemudian kita nanti bikin pondok pesantren lagi juga yang punya santri, kemudian terus sampai anak cucunya. Tapi dalam arti yang umum, santri itu tadi di awal saya sampaikan, santri itu adalah orang yang mau belajar agama ya. Ya tentunya umum juga, tapi fokusnya di ilmu agama. Selagi dia masih belajar ya, maksudnya mau belajar, mau ngaji, mau nyantri, walaupun santri kalong ya, atau mungkin santri paketan ya, paket 2 bulan 3 bulan atau liburan atau mungkin pesantren Ramadan itu, maka dia termasuk juga santri. Ada kajian Islam yang diadakan seminggu sekali, kemudian dia datang, dia mendengarkan, maka dia juga masuk kategori santri. Dia datang ke rumah kiai minta nasihat, dinasihati oleh kiai, maka dia juga termasuk sebagai santri. Siapapun yang mau dia ngaji, maka ini masuk kategori santri. Dan targetnya tidak harus menjadi kiai, tidak harus menjadi ustadz. Maka santri itu ya tetap santri terus saja ya, walaupun nanti sudah menjadi ustadz betul, ulama besar, kalau dia masih mau mutolaah ya, belajar terus, maka dia tetap menjadi santri. Maka jadilah santri selama-lamanya, karena dengan dia menjadi santri, dia akan tetap mau terus untuk belajar seperti itu. Baik, kami lanjutkan Ustadz. Ini Yeah. sudah ada yang bergabung bersama dengan kita. Baik, sebentar. Tampaknya juga masuk terus ini Ustadz. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Waalaikumsalam. Ari. Orang yang meninggal membawa 3 perkara. Apakah itu sama dengan syariat nabi-nabi yang terdahulu, Pak Ustadz? Terima kasih. Iya. Saya kira sama ya, karena Islam itu datang menyempurnakan agama-agama yang terdahulu. Jadi kalau kita itu mendapatkan hadis idza matabnu adama in qata amaluhu illa min salasin, tadi yang saya sampaikan di awal, itu karena memang yang langsung menyampaikan adalah baginda Nabi. Karena baginda Nabi menyampaikan, maka menjadi hadis ya, dan kita mengikuti hadis Rasulullah itu. Tapi tentunya umat-umat sebelum Rasulullah juga mendapatkan prioritas-prioritas seperti ini ya. Walaupun nominalnya mungkin tidak sama, nilainya tidak sama ya, tapi pasti akan mendapatkan, karena rahmat Allah itu meliputi semua hambanya ya. Rahmat Allah meliputi segalanya. Walaupun umat-umat tempo dulu itu sudah panjang umurnya, panjang usianya, mendapatkan prioritas. Umur panjang kan juga lebih panjang dalam ibadahnya, tapi tetap rahmatnya Gusti Allah itu tetap tidak akan pelit ya. Rahmat Allah itu luas. Wa rahmatullahi wasi'ah, rahmat Gusti Allah itu sangat-sangat luas, sehingga orang berbuat baik pun juga nanti pasti akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, untuk nanti di akhirat mendapatkan prioritas ya, karena kebaikan dari kita yang diberikan rahmatnya oleh Allah. Ketika kita masuk surga pun juga akan mendapatkan rahmatnya Allah, bukan karena amal kita gitu ya. Semuanya akan mendapatkan rahmat Allah dengan kita masuk surga. Tapi kalau amal kita jaga belum tentu kita ikhlas kan, maka
yang kita handalkan adalah bagaimana kita meminta rahmat Allah, ridho Allah, sehingga kalau Allah sudah ridho, maka surga tidak usah diminta, pasti akan diberikan. Seperti itu. Diberikan, Iya. insya Allah. Baik, Ustadz, kita lanjut lagi. Ini dari Pak Aswan, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Saya mau tanya, agak melenceng dari tema. Bagaimana hukumnya mengkijing pemakaman? Kemudian yang kedua, bagaimana hukumnya melihat dan menyentuh jenazah saudara yang berbeda agama? Silakan, Ustadz. Baik, yang pertama diperinci ya, atau ditafsir, yaitu kalau yang dikijing itu adalah makam orang biasa, maka hukumnya makruh ya. Makruh saja, tidak haram. Jadi andai kata kok dikijing, itu pun juga tidak berdosa gitu ya. Kemudian tafsir yang kedua, perincian yang kedua itu jikalau makam itu adalah seorang ulama besar ya, seperti misalnya para aulia, wali-wali Allah, itu karena banyaknya peziarah yang datang, maka dikijing itu untuk memberikan tanda bahwa ini adalah makamnya. Itu pun juga tidak boleh berlebihan. Jadi tidak boleh berlebihan di dalam menghias makam. Tidak boleh memakai emas ya, kemudian misalnya pernik-perniknya dikasih emas, tidak usah, tidak perlu seperti itu. Tapi kalau hanya dikijing saja untuk ulama-ulama besar, para bahkan Nabi Rasul kan juga dikijing juga itu ya. Karena apa? Untuk memberikan kenyamanan bagi para zairin, yaitu orang-orang yang ziarah ke sana, seperti Mbah Sunan Kudus, Sunan Kalijaga, Sunan Ampel, itu semua kan memang ada tempat-tempat yang di situ supaya ada kenyamanan untuk para jamaah. Bahkan di Sunan Ampel pun itu hanya biasa saja. Itu menunjukkan bahwa ingin mengamalkan apa yang